Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Gian Ardika dengan NIM 21160401005 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Baiklah, di sini tujuan saya membuat video ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak Dr. Manul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Trihadi MAG, yaitu pengantar studi pemikiran Islam dengan judul Ilmu Kalam. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materi pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam menurut KBBI adalah perkataan atau kata terutama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa adalah ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan, mengesahkan Allah. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun adalah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyelewang dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Ilmu kalam adalah nama lain dari sebagian ilmu yang menjadi dasar kepercayaan atau keimanan dalam Islam. Nama yang sering disebutkan adalah ilmu tauhid, akaid, usuluddin, ilmu kalam, dan teologi Islam. Semua ilmu itu membahas tentang cara yang dipakai untuk mengesahkan Tuhan dan meningkatkan keyakinan kepadanya. Baiklah, yang kedua ialah ruang lingkup. Menurut Hasan al-Banna, persoalannya ialah meliputi yang pertama, ilahiyah. Yaitu masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Aspeknya ialah sifat-sifat Tuhan, kudrat dan iradat Tuhan, persoalan kemauan bebas manusia, masalah Al-Quran, apakah makhluk atau tidak. Yang kedua ialah nubuwah. Nubuwah ialah hubungan yang memperhatikan antara Allah dengan makhluk. Di dalam hal ini membicarakan tentang yang pertama urusan Tuhan atau petugas-petugas yang ditetapkan Tuhan seperti malaikat. Yang kedua ialah wahyu yang disampaikan sendiri kepada para nabi dan rasulnya baik secara langsung atau melalui perantara malaikat. Yang ketiga, para rasul tersebut diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Yang ketiga ialah ruhiyah, yaitu kajian tentang alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain-lainnya. Yang keempat ialah samiyah. Samiyah ialah persoalan-persoalan yang berkenan dengan kehidupan sesudah mati, seperti kebangkitan manusia kembali di akhirat, hari perhitungan, dan persoalan surga dan neraka. Baiklah, yang ketiga ialah fungsi. Fungsi dari ilmu kalam yaitu pertama, memberikan penguatan landasan keimanan umat Islam melalui pendekatan filosofis dan logis. Yang kedua, menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri dari atas 3 pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang ketiga ialah menjawab problematika penyimpangan teologi agama lain yang dapat merusak agama Islam. Yang keempat ialah faktor-faktornya. Yang pertama, faktor-faktornya terbagi atas 2 bagian, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya ialah yang pertama, dorongan dan pemahaman Al-Quran. Yang kedua, persoalan politik. Yang ketiga, peristiwa majelis tahkim. Selanjutnya ialah faktor eksternal. Faktor eksternal juga terbagi 3. Yang pertama ialah banyak pemeluk Islam yang mulanya Yahudi, Masehi, dan lainnya. Setelah pikiran tenang dan memegang teguh Islam, mereka mulai mengingat agama yang dulu dan dimasukkan ke ajaran Islam. Yang kedua, golongan Islam yang dulu, terutama golongan Mu'tazilah, memusatkan perhatian untuk penyiaran agama dan membantah alasan-alasan yang memusuhinya, sehingga kaum muslim memakai filsafat untuk menghadapi musuhnya. Yang ketiga ialah
Para mutakalimin ingin mengimbangi lawan-lawannya yang menggunakan filsafat dengan mempelajari logika dan filsafat. Baiklah, yang kedua ialah sejarah muncul dan perkembangan ilmu kalam. Sejarahnya ialah berawal dari peristiwa tahkim atau arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun juga bergeser penafsiran teks agama yang melahirkan disiplin ilmu kalam. Secara definitif, ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari masalah ketuhanan atau akidah. Peristiwa arbitrase itu terjadi pada Perang Siffin, yaitu pada tahun 657 Masehi. Pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang ini merupakan serangan Ali terhadap Muawiyah yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan kekhalifahan Rasyidin. Keputusan tahkim ini pun langsung diingkari oleh kubu Muawiyah yang diikuti dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Jejak politik ini rupanya bergeser ke penafsiran agama yang menjadi tolak lahirnya ilmu kalam. Ini sebagai berikut. Yang pertama, aliran Khawarij yang menolak tahkim atau arbitrase sebenarnya, serta menganggap bahwa orang-orang yang menyetujui tahkim telah melanggar hukum Islam. Yang kedua ialah aliran Murji'ah yang menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan tidak kafir. Yang ketiga ialah aliran Mu'tazilah yang menolak dari dua pendapat di atas, yaitu orang yang berdosa besar tidak dianggap kafir dan tidak juga dianggap mukmin, berada di antara posisi Islam dan kafir. Selain dari tiga aliran tadi, muncul lagi beberapa aliran baru yang terkenal, yaitu aliran Qadariyah dan Jabariyah. Yang kedua aliran Asy'ariyah, selanjutnya Maturidiyah dan banyak lainnya. Baiklah, dengan berakhirnya tiga aliran yang telah saya sampaikan tadi, maka berakhir pula video yang telah saya buat. Baiklah, di sini saya menyadari banyak kesalahan saya. Maka dari itu, mohon maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.